welcome back to my channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua subscriber IG Big Bike. Kita hari ini mau test ride unit baru masuk di IG Big Bike, motor adventure, motor touring dari Kawasaki 2018 Kawasaki All New versi 650 warna putih. Ini full paper plat L Surabaya, ATPM Kawasaki Surabaya Surabaya, NIK 2017, faktur 2018. Motor ini masih jalan kilometer 5.000 guys, 5.200. Modifnya udah banyak, udah siap touring jelajah Nusantara, dan semua modifnya part branded. Pajaknya hidup bulan September, masih panjang guys, pasar Surabaya. Kita review detail apa aja aksesoris yang nempel. Disutnya udah aftermarket Givi, ini bisa adjustable guys. Lampu sorot grey, terus ada cover radiator, ada skid plate-nya head backer, engine guard head backer, handguard karbon. Stangnya udah ada racer stang by Koreas, jadi posisi ridingnya kita lebih tegak. Terus ada box belakang Givi, ini juga ada sandaran penumpangnya. Knalpotnya udah full system by Two Brother Carbon full system buatan USA. Ada spool arm WR3, terus engine ice, cairan radiatornya. Terus bodinya udah di cover plastik clear bra guys, jadi biar nggak ecek, biar nggak kena kerikil, cat dalamnya terlindung aman. Juga sudah ada marker, banyak juga udah gantian accelerotek. Oke, kita bahas fitur motornya. Motor ini 650 cc 2 silinder, pendingin radiator. Salah satu produk unggulan dari Kawasaki untuk motor touring. Harganya kompetitif, resale value-nya kuat, bengkelnya juga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi motor ini ada dua warna, putih sama hitam. Punya saya ini warna putih. Terus kita lihat review speedometernya. Di sini ada kombinasi digital dan analog. Tachometernya dia analog. Ada petunjuk kiri indikator, jam, ada konsumsi bahan bakar, ini kecepatan, ini untuk odometer trip A trip B. Terus ini untuk tombol lampu sorot grey. Lampunya juga udah HID guys, kita coba nyalain ya. Jadi motor ini udah paket lengkap, siap touring jelajah Nusantara. Sebentar lagi kita akan test ride, Mr. IG akan test ride coba performa motor ini. Oke guys, kita tadi sudah sempat review sedikit sekilas tentang motor ini. Sekarang saya akan test ride jalan-jalan siang, tes performa di jalan motor all new versi ini. Oke, kita cek spion. Udah oke semua. Oke, kita jalan guys. Tes jalan-jalan siang. Sambil ngobrol-ngobrol tentang versi 650.
Motor ini motor touring produk unggulan dari Kawasaki, Moge Touring dari Kawasaki. Jadi untuk Kawasaki sendiri, untuk produk motor touringnya dia ada yang dari paling basic Versys 250, terus Versys 650, dan kakaknya ini Versys 1000. Motor ini mesinnya 650 cc 2 silinder guys, pendingin radiator, beratnya 214 kilo. Tapi nggak terlalu berat sih handlingnya kalau kita udah jalan ya, nggak terlalu berat. Powernya sekitar 69 HP, torsinya 64 Newton meter. Kapasitas tangkinya 21 liter guys. Jadi cukup gede kapasitas tangkinya. Terus konsumsi bahan bakar rata-ratanya 1 liter bisa sekitar 20-21 kilo. Jadi artinya kalau kita isi full, dia bisa jalan 400 kilo lebih guys. Bisa sampai dari Surabaya sampai Banyuwangi nggak isi bisa nih motor. Terus fitur elektroniknya dia ABS aja sih, ABS aja. Dia nggak ada fitur kayak riding mode, traction control, quick shifter, cruise control, dia mah nggak ada bro. Jadi ini motor touring kelas menengah lah guys. Cuman saya kira sih untuk kita apa namanya, kita pemula touring, Moge Touring pemula, saya kira motor ini sudah cukup banget. Ban depannya 120/70, ban belakangnya standarnya 160/60. Cuman motor ini udah diganti banyak Accelerotek guys, jadi banyak lebih napak. Performanya di traksinya juga lebih bagus di jalan. Knalpotnya udah gantian pakai Two Brother full system. Ada crash bar Hepco Baker, skid plate Hepco Baker, windshieldnya Givi. Performanya saya kira cukup banget lah kalau buat touring, sangat cukup, lebih dari cukup. Mesinnya 650 cc 2 silinder, ini sama kayak mesinnya ER6N, Ninja 650, Jet 650, Vulcan, sama generasi mesinnya sama. Mungkin yang membedakan mungkin di ECU-nya ya. Tinggi saya 173, saya kira cukup pas guys motor ini. Baik untuk posisi ketinggiannya, beratnya, handlingnya, semua pas dengan ketinggian saya. Terus di speedometernya dia kombinasi digital dan analog. Takometernya petunjuk RPM dia analog. Terus
Terus untuk yang bawahnya dia digital, petunjuk kecepatan, petunjuk trip meter, ada petunjuk bahan bakar, jam, kiri indikator, dia digital guys. Tarikannya lumayan mantap guys. Saya kira cukup banget untuk kelas motor touring. Knalpotnya udah diganti tuh Brother full system. Jadi powernya juga, torsinya udah ada kenaikan dari yang standar. Stangnya udah dikasih racer stang Koreas. Jadi posisi saya benar-benar tegak. Artinya kalau kita tegak, motor ini semakin nyaman buat riding jauh, nggak gampang capek. Kaki dua kalau stop gini dia agak jinjit guys. Cuman biasanya kita berdiri kaki satu cukup sih. Shock depan dan shock belakangnya semua bisa di adjustable guys. Kita bisa setting untuk rebound dan preloadnya. Pengeremannya depan ABS double cakram, 2 piston, dan belakang single cakram. Motor ini pembelian 2018 di ATPM Kawasaki Surabaya, NIK 2017. Jadi udah versi generasi terbaru. Terus catnya juga udah dilapis pelindung cat clear bra, semacam kayak plastik tipis. Ini juga ada untuk lampu sorot grey, ada handguard. Sudah siap tempur guys. Posisi saya nyaman banget. Terus juga ada box belakang kalau kita mau bawa barang. Akselerasinya cukup mantap buat riding. Udah jalan gas dikit, becek dikit udah 100 guys. Powernya lumayan mumpuni, mesinnya 650 cc. Enak nih motor buat touring. Terus kelebihannya motor ini apalagi ya? Satu, motor ini merek Kawasaki. Jadi Kawasaki itu sudah kelebihannya, dia jaringan servisnya ada di seluruh hampir kota besar di Indonesia guys. Terus spare partnya nggak mahal. Harga resale value nya motor Kawasaki itu kuat. Jadi kalau ibarat mobil, kamu beli mobil Toyota guys, kalau beli Kawasaki.
Untuk kompetitornya dengan di range harga saya jual motor ini 165 juta guys. Kompetitornya mungkin Honda CB500, terus apa ya, untuk motor touring Suzuki V-Storm, cuma Suzuki V-Storm 650 nggak terlalu banyak ya di Indonesia. Yang lain-lain semua di atas, harganya di atas ini jauh guys. Ya mungkin head to head dengan Honda CB500, cuman CB500 dia cc nya 500 cc 2 silinder, kalau yang Versys ini 650. Jadi power dan torsinya Versys jauh lebih menang lah. Mesinnya dia lebih mumpuni. Terus minusnya motor ini apa? Dia motor touring simple, fitur elektroniknya cuma ABS saja. Kamu nggak akan berharap ada fitur cruise control, riding mode, traction control, pemanas tangan, itu nggak ada semua di motor ini guys. Jadi kalau ditanya motor ini worth it apa enggak, saya jawab worth it. Dengan harga 165 juta, motor touring Moge Touring 650 cc 2 silinder full paper dengan performa seperti ini, saya kira worth it. Dan harganya Versys ini kalau secondnya kuat guys. Handlingnya lincah, terus mesinnya mumpuni. Oke lah kalau buat motor touring, nggak terlalu canggih, budget nggak sampai 200 juta, ini pilihan utama sih guys. Dan satu lagi mungkin kelebihannya, motor ini kan nggak terlalu banyak fitur elektronik. Kadang ketika kita riding, mungkin kita di pelosok ya kan, kita di hutan misal, kadang-kadang fitur elektronik kalau trouble lu udah kelar guys. Kalau motor ini mah bandel, nggak terlalu banyak yang error ini kah, error traction control lah, ya kan. Jadi kadang-kadang simple itu kadang-kadang justru lebih menguntungkan kalau kita touring di pelosok, di pedalaman. Kalau motor lu terlalu canggih, kalau motor lu rusak, ada elektroniknya trouble, kelar lu guys. DP killernya guys. Jadi kalau kamu merasa suaranya terlalu kencang, kamu bisa pasang DP killernya untuk mengurangi kekencangan suaranya guys. Ini posisi DP killer saya lepas. Kadang kita kalau riding gini, kalau kamu hobinya motor guys, seperti saya hobi motor ya. Kadang-kadang kalau saya stres, sumpek suntuk itu, saya motoran guys. Jadi salah satu untuk mengobati stres. Kadang-kadang kita habis riding itu lebih fresh lah.
Apalagi dalam situasi corona gini, kita harus social distancing, stay at home ya. Kadang kalau saya stres, saya motoran keliling kota, putar-putar. Yang pasti tetap semangat guys, jangan mudah menyerah menghadapi situasi COVID ini. Karena setelah matahari terbenam itu sudah pasti ada matahari terbit guys. Jadi jangan menyerah, tetap optimis, selalu semangat. Kita akan lebih kuat kalau kita berhasil mengatasi kesulitan ini guys. Jadi motor ini udah siap touring guys. Semua fiturnya, aksesorisnya udah lengkap touring. Jadi mungkin setelah corona kamu mau touring, kamu lagi cari motor touring, motor ini pilihan yang tepat kalau budgetmu di bawah 200 juta. Semua aksesorisnya branded. Bahkan untuk standar samping ada aksesorisnya dari Hepco Baker. Jadi di ujung kakinya itu dia semacam tempelan, dia lebih di tempelan di ujung kaki stand lebih lebar. Tujuannya supaya kalau standar di pasir nih, misalnya kamu di pelosok, dia nggak ambles gitu standar sampingnya guys. Ada lampu sorot buat butuh penerangan tambahan. Lampu utamanya juga udah HID. Surabaya hari ini panas banget guys. Dan besok di Surabaya hari Selasa itu pembatasan sosial skala besar, PSBB guys. Jadi aktivitas benar-benar dibatasi. Ada jam malam juga. Semoga badai corona ini segera cepat berlalu. Jadi kita bisa riding lagi San Mori. Udah rindu touring guys. Kilometernya motor ini masih 5.200 guys. Masih kecil banget untuk motor touring. Motornya juga seger banget. Fokusnya kalau motor touring itu nyaman. Gimana motor itu bisa nyaman ketika kita riding jauh? Motor senyaman mungkin guys. Tapi torsinya saya kira juga powernya udah cukup banget ini buat salip-salip, gampang banget buat nyalip.
guys. Jadi sampai ketemu di video review saya selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu buat semua subscriber saya. Tetap semangat, tetap optimis, jangan mudah menyerah. Bye bye, see you. Sampai ketemu guys di video saya berikutnya. Thank you. Jangan lupa saran-saran, kritik silakan disampaikan untuk Mister IG menjadi motovlog yang semakin lebih baik. Jangan lupa di subscribe guys YouTube channel IG Big Bike. Thank you guys.